mencari keadilan di kegelapan malam, menanti kebenaran di sela kehancuran. Mas Biji, masa itu telah berlalu dan berganti, tapi kamu tak pernah kunjung pulang atau ditemukan. Orang-orang yang selalu membawa namamu dalam setiap pergerakan kini sudah hanyut dan masuk dalam lingkaran kekuasaan. Apakah kau hanya dikorbankan? Ingat, mencari keadilan di kegelapan malam, menggali kebenaran di tengah kehancuran. Mas Wiji, kupinjam kata-katamu, kata-kata yang telah kau istirahatkan sejak lama, agar ku mampu buktikan kebenaran takkan padam. Bila kita tak dapatkan keadilan, masih ada pengadilan. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Sarif Official. Terima kasih, alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa ikut gabung jadi podcaster nih, walaupun masih grogi-grogi. Mohon izin ya. Melihat beberapa video yang sudah berjalan ya, podcast keluarga Sembada, ada Kak Samsaka, ada Mbak Oji. Kemarin membahas banyak hal sama ayah, saya jadi kepengen. Saya jadi latah dan ikut, dan akhirnya alhamdulillah dikasih kesempatan. Jadi ya, I guess generasi yang nggak ngerasain peristiwa yang tadi lagi sampaikan lewat puisi ya. Tapi tragedi itu diceritakan dan kita dengarkan. Dewi Rival mungkin menurut pandangan saya seperti apa sih sebenarnya? Karena kalau bicara kemarin dulu zaman ini salah, zaman ini salah, zaman ini salah, berganti zaman, berganti ini tetap aja. Jadi gini guys, hidup ini adalah realita. Life, this and reality. Hidup adalah kenyataan. Di dalam hidup ini kita harus punya sikap, harus punya loyalitas. Tentunya harus ada perbuatan. Perbuatan ini kita kerjakan dengan ikhlas. Karena ikhlas karya utama. Disinilah ikhlas karya utama. Jadi hidup pun tidak terlepas dari berpolitik. Berpolitik ini dalam dua sisi, ada politik praktis, ada politik non praktis tentunya.
Ada politik yang ada di dalam partai politik, ada politik yang di luar partai politik. Di sini kita harus menyikapi karena hidup ini ada aturan. Kalau aturan Tuhan itu ada sabta, langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Kalau kita bukan Tuhan, hamba, jadi harus di bawah Tuhan. Itu barusan guys baca puisi menggunakan gitar. Gitar itu senarnya 6. 6 ini melambangkan rukun iman kan gitu. Iman. Jadi kita pun harus punya iman, harus punya sikap, punya kepercayaan, untuk percaya diri utama. Oleh sebab itu kita harus bisa memilih karena itu pilihan. Kalau orang nggak berani memilih, dia banci berarti. Tetapi dalam bernegara kita ikuti negara, tegak lurus pada bangsa dan negara. Tentunya pemerintah yang sah, pemerintahan yang sah. Ini apa? Bebas aktif, bebas aktif. Contoh ada sesuatu yang terjadi sesama bangsa Indonesia, terjadi apapun, demikian kita ambil sikap diam, netral. Sebagaimana bangsa dan negara kita, khususnya TNI ya, dan Polri bersikap netral, yakni bebas aktif. Jadi yang pertama-tama kita harus luruskan niat kita, luruskan hobi kita, luruskan ucapan dan perbuatan kita. Jadi kalau kita bengkok, belok itu namanya pelintat-pelintut. Nah, pelintat-pelintut itu bahasanya orde lama itu, pelintat-pelintut. Yang ngomong pelintat-pelintut itu nggak salah dulu, yakni proklamator bangsa kita, yakni Bapak Insinyur Soekarno. Iya, pelintat-pelintut, artinya sikap. Zaman dulu kalau orang mengembangkan bakat pun seni, kalau nggak sesuai dengan pemerintah di penjara. Puskes, ada pernah dengar puskes masuk penjara karena lagunya lu cengeng, kata Presiden Soekarno. Lagu cengeng. Jadi itu bagian daripada politik. Penguasa nggak suka ya jangan. Perusahaan masuk penjara kayak plus ya. Kan masa lalu yang terjadi. Pemerintah nggak suka dipenjarakan, contoh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah kan masuk penjara karena penguasanya tidak suka. Nah disinilah. Nah dalam bicara penguasa dan yang dikuasai, atau yang mengendalikan, yang dikendalikan, harus terjadi sinkronisasi, simbiosa mutualisme. Tidak boleh simbiosa parasitisme. Akibatnya terjadi chaos. Contoh bangsa kita, bangsa Indonesia, dasarnya Pancasila. Ya kita kerjakan Pancasila tadi. Gak usah kita mengada-ada, bikinlah negara khilafah kan. Kalau bicara khilafah kita ngikutin siapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW pun tidak mengerjakan pekerjaan khilafah tadi. Tidak. Semua suku dikumpulkan, maka itu ada piagam Madinah. Semua suku, agama dikumpulin Nabi Muhammad di Madinah. Jadi apa? Madaniyah. Daerah itu aman, tentram, tidak ada keributan. Nah, kalau Nabi Muhammad sendiri sebagai Nabi kita itu, beliau itu tidak menggerakkan sistem khilafah, kenapa kita sebagai yang ngaku umatnya ini melaksanakan khilafah? Jadi tolonglah buat generasi milenial ini belajar tentang sejarah, belajar tentang bagaimana berbangsa, bernegara dengan baik dan benar. Jangan terlalu fanatik. Saya katakan gini, Islam, atau yang lain pun Islam, sama-sama Islam. Islam itu tidak mengajarkan fanatis. Islam mengajarkan fanabillah, meniadakan yang lain, mengadakan Allah. La ilaha illallah sebagai kalimat syahadat, fondasi. Nggak mungkin ada 2 kalimat syahadat kalau nggak ada kalimat syahadat. Jadi kebetulan ayah ini pernah hidup di zaman Orde Lama. Ini era dari zaman Presiden Soekarno sampai zaman Presiden Pak Joko Widodo. Ayah ngalamin perubahan kita melihat
yang sudah contoh kayak saya tinggal di Jakarta ya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Perubahan Jakarta dulu kayak apa sih? Karena di gadang-gadang Jakarta itu jaya karena harta. Diambil dari kata Pangeran Ahmad Jakarta, jadi Jayakarta. Jadi Jakarta pun dulu kumuh, terjadi kontroversi. Pak Karno panggil, kalau Jakarta nggak maju, panggil anak muda yang bernama Letnan Jenderal TNI Marinir atau KKO zaman dulu, Ali Sadikin. Karena Jakarta bisa mesti ambil orang yang tegas. Diambillah Bang Ali. Itu usia berapa dulu? Lupa, ayo usia tapi enggak begitu, masih gagah lah ya Bang Ali. Sudah lah ya. Diambillah Bang Ali Sadikin sebagai gubernur. Tanpa Bang Ali, Jakarta nggak kayak sekarang. Karena dulu Jakarta itu ekonominya kayak apa, kan gitu ya. Di sana masih banyak sadu, masih banyak bemo, ya kan. Agak ngalamin bemo enggak itu? Bemo ngalamin. Ngalamin tren, ada tren. Oh enggak. Pasar Baru itu ada trennya dulu. Istiqlal itu ada tren. Tren. Jadi nggak maju. Akhirnya Pak Karno itu panggil Bang Ali Sadikin sebagai gubernur DKI. Bang Ali ini supaya Jakarta ini miskin, gimana aku bisa dapat duit, bisa membangun Jakarta. Kita lihat sama-sama. Pak Karno pengen Jakarta punya, yakni pengen punya masjid yang terbesar se Asia Tenggara, yang sekarang namanya Istiqlal. Istiqlal itu kemerdekaan, artinya merdeka, kemerdekaan. Bagaimana bisa membangun Istiqlal, masjid terbesar se Asia Tenggara? Jakarta miskin. Mau tahu Bang Ali Sadikin akhirnya mengkoordinir suatu tempat. Ada lokalisasi, yakni para wanita tunasusila. Ada lokalisasi judi. Dulu ada lokal Toto Poni Greyhound dulu, pacuan anjingnya. Greyhound sampai TSSB, SDSB kalau nggak salah. Itu zaman dulu. Uang itu dikumpulkan oleh Bang Ali Sadikin untuk apa? Buat bangun Istiqlal. Jadi kalau mau tahu Istiqlal itu kontroversi ya. Oh gitu ya. Di zaman itu kontroversi ya? Kontroversi. Jadi wah ini uang judi nih. Gila ini gubernur nih. Kiai demo lah ke Bang Ali Sadikin, kiai para ulama, kiai para demo. Gimana jadi gubernur ini uang judi nih? Kita nggak bisa. Nah dibalik, Pak Kiai, saya jadi Pak Kiai jadi gubernur, gantiin saya, sanggup nggak? Sanggup nggak gitu kan? Bingung tuh Kiai. Kita lihat dulu Istiqlalnya uang judi, uang lokal, Toto Poni, Greyhound dan lain-lain, uang lokalisasi, uang lender. Jadi masjid, nah sekarang yang sholat di sana presiden sholat sana. Jadi sahabat ya, ayah ini bukan cuma mendengar ya, tapi saat itu merasakan di momen itu. Jadi hasil uang judi. Walaupun kontroversi, tapi kenyataannya memang realitanya seperti itu ya. Tapi akhirnya terjadi kontroversi, akhirnya Bang Ali turun baik saja. Tanpa Bang Ali Jakarta seperti jadi kota metropolitan. Bahkan dibikin lagu sama si itu tuh, Melki Guslo kalau saya. Bang Ali Sadikin tokoh pembangun kota Jakarta. Selamat jalan Bang Ali, salam sejahtera. Ada lagunya tuh. Jadi kebetulan ayahnya orang yang ngalamin zaman Orde Lama lah. Kalau zaman dulu kan bandaranya masih Kemayoran. Di era itu kalau Presiden Soekarno turun sana kan suka pakai mobil terbuka nih. Jadi suka ngambilin tangan sama rakyat, masyarakat pakai bendera tuh ya. Ya udah. Akhir Pak Karno kan salaman sama masyarakat. Bagus, beliau itu memang rakyat, jadi dekat dengan rakyat. Nah, kalau tokoh-tokoh saya sekarang ini dekat sama rakyat, apakah tidak seperti dulu? Itu guys. Jadi ayah ini luar biasa pengalamannya, banyak cerita di bidang ilmu lah, makanya saya mau ketularan ikut-ikut yang kemarin. Kayaknya ngelihat, saya ngikutin ya banyak di video ayah tuh ada pesan ayah, terus ada
kemarin baru ke Cisadane kan. Cisadane. Nah, soal kesenian budayaan ya, nggak lepas nih. Saya juga terkenal nih, hobi sama batu-batunya dan nanti ngeliatnya sampai silau-silau. Batu apa ini ya? Nah, kalau ini bacan. Bacan ini batu cantik. Bacan itu batu cantik. Negeri asalnya dari Nusantara, ya ini Maluku Utara. Maluku Utara. Bacan di sana macam-macam. Ada bacan merah, ada bacan hijau. Ini gulau, bacan hijau. Ini doko, ya. Bacan juga ya? Bacan juga. Nah, ada bacan yang warna merah. Dulu pertama kemudian merah. Jadi bahkan identik masyarakat Maluku, bacan merah itu jibater Maluku katanya. Jadi macam. Tapi kalau ayah bacan ini batu cantik gitu. Cuman senang aja melestarikan budaya Nusantara daripada kita pakai produksi luar negeri, dengan kita memajukan produksi bangsa kita sendiri dari dalam negeri Nusantara. Padahal kalau menurut Sunnah Rasul, berarti kita pakai ini Sunnah Rasul 4. Karena Islam itu pun bersendirian 4 syariat, torekat, hakikat, marifat. Batunya pun kalau ngambil Sunnah Rasul 4 juga. Yang pertama batu marjan. Marjan bukan sirop. Batu marjan. Marjan itu warna merah. Memang yang paling bagus katanya itu dari laut merah. Jadi marjan ini dibilang batu, tapi tumbuhan di dasar laut. Tumbuhan yang membatu, memfosil marjan. Jadi di zaman dulu kala menurut kisah. Jadi kalau Nabi Sulaiman dan para alim ulama, kalau ada jin-jin yang nakal, itu dipenjarakan di marjan, dibuang ke laut, dipenjarakan di marjan. Nah, jadi identik batu marjan itu ditakuti oleh bangsa jin. Batu marjan tadi itu dibilang pohon iya, dibilang batu itu cuma dari dasar laut. Kedua batu Yaman. Yaman kalau di Nusantara ini yang bagus Cibeet itu. Cibeet itu Bekasi kalau nggak salah ya. Sungai Cibeet Bekasi itu terkenal Pak, bagus. Kalau ada Yaman dari Cibeet bagus, kenapa kita harus pakai Yaman dari luar kan gitu? Maka itu seluruh nasab keturunan baginda Nabi Muhammad SAW mencintai batu Yaman. Dengan pakai batu Yaman berarti ini cinta Rasul gitu. Yaman. Kemudian ada batu virus, bukan virus corona ya, virus. Batu virus ya. Virus yang paling bagus dan mahal, virus Abdul Razak. Ya, virus versi Abdul Razak berat mas, mahal harganya. Nah, jadi orang-orang tua zaman dulu Betawi khususnya pakai batu virus 2, satu tinggal di rumah, satu dipakai. Kepercayaan seperti itu. Nah, setelah itu batu Yakut. Yakut bukan Yakut yang minuman nih, dia minumnya Yakut kan. Yakut. Yakut ini kalau sekarang ini diibaratkan sebagai batu safir. Nah, safir termasuk kelas batu permata. Bal huwatal yakut ibainal hasar. Tuh kalimatnya gitu. Jadi batu yakut ini batu permata. Jadi Nabi Muhammad pun permata itu. Muhammadun basyarul latal basyari. Bal huwatal yakut ibainal hasar. Batu permata yakut dan permata biasa, permata yang mana? Kalau orang bilang syafir, batu syafir. Kekerasannya juga cukup tinggi ya. Yakut itu tingkat kekerasannya sekitar 8 skala Mohs. Nah, kalau ruby atau merah delima itu kekerasannya 9 skala Mohs. Kalau diamond alias berlian itu kekerasannya yakni 10 skala Mohs. Biasa, saya sampai hafal sama saya. Jadi sahabat nih ya, ayah hanya terlihat 2 nih yang dipakai. Tapi kalau mau tahu ya, datang ke tempat ayah batunya banyak benar. Emang ayah seneng koleksi ya? Seneng koleksi dari bujangan. Dari bujangan seneng koleksi. Jadi batu ayah ini jutaan biji kalau gitu. Jutaan biji batu dari kelas batu-batu mitos masyarakat sampai batu-batu permata. Tapi konon katanya ya, penggede-penggede negeri kita juga emang rata-rata. Ya. Kayak izin maaf kalau salah. Katanya Pak Soeharto juga dulu konon katanya punya merah delima. Iya. Merah delima itu bener nggak sih ya? Ada satu-satunya aja. Oh gitu.
begini, kalau bicara tentang merah delima, ruby itu merah delima. Ruby itu ruber, ruber itu merah, batu merah. Ruby ini kalau bahasa sini merah delima, bahasa luarnya ruby. Maka itu tingkat kekerasan 9. Jadi seperti merah itu batunya. Apa artinya batu? Kalau nggak ada ruhnya. Apa artinya fisik tanpa metafisik? Kalau kita sebagai bangsa Indonesia harus mengerjakan dua sisi, khofi dan jahar, batin dan lahir, jiwa dan raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, dua tetap. Jadi merah delima itu, batu merah delima ya banyak, tapi energinya berbagi, energinya ya. Energinya kan nama maluminya tergantungnya, ada niatnya. Merah delima yang asli ada di Al-Quran, karena kita beriman pada Al-Quran. Di Al-Quran, satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang huruf dalnya ada 5, tuh, ada di Quran. Coba, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ada huruf dal, kan? Qul huwallahu ahad, dal. Allahu somad, dal. Lam yalid, dal. Walam yulad, dal. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dal. Merah dalima, dalnya 5, nggak lebih Al-Quran. Penjelasan yang luar biasa itu. Nah itu surahnya ada. Apa artinya Quran yang kita bacakan? Apa kira-kira? Ini ada Al-Quran, ada Al-Ikhlas, ada Qul. Nah, kira-kira Agnes, Dewi atau yang lainnya bisa baca nggak kalau nggak punya nafas? Jadi pertama-tama kita harus punya nafas. Kita hidup dulu baru kita bisa baca. Kalau mayat suruh baca kagak bisa. Napasnya udah berhenti soalnya. Sekarang kalau dia mati, karena napasnya udah pulang ini, hilang, habis napasnya. Kenapa? Boros napasnya dia. Napasnya boros nanti ya. Jadi, nah kita punya napas kita gunakan. Ini huruf surahnya Al-Ikhlas, huruf dalnya ada 5. Ini bisa kita baca, bisa kita amalkan, kita bisa wiridkan kalau kita punya napas. Nah, ini sumbernya. Ini alif muntakalimun wahidnya. Maka itu di dalam Al-Ikhlas tadi, kul, katakan. Apa yang harus dikatakan? Hu Allah. Kenapa mengatakan hu Allah? Hu ahad. Jadi yang dibaca, kul, katakan. Apa yang dikatakan? Hu Allah. Bagaimana mengatakannya? Gitu kan? Mengatakannya bukan hanya, kan mengatakan nggak pakai mulut saja, nggak pakai kolbi saja, nggak pakai tulisan. Tapi ini mengatakan dia. Nah, napas masuk, lubang hidung kanan, keluar, lubang hidung kiri, Allah, masuk, lubang hidung kanan, keluar, Allah, lubang hidung kiri. Jadi, lubang hidung kanan ini hawanya panas. Ini malaikatnya ada malaikatul syam. Kalau lubang hidung kiri, hawanya dingin, panas dingin. Ini malaikatul qomat. Jadi ini diatur masuknya, keluar Allah, masuknya, keluar Allah. Ini kalau kita dawamkan terus, ini terjadi gesekan, punya energi, magnet, gravitas. Itu powernya dari situ. Maka itu nafas yang baik menggunakan hidung, bukan dengan mulut. Nafas yang baik begitu tarik nafas, perutnya kembung. Begitu buang nafas, perutnya kempes. Nah ini kebanyakan orang hidup nggak pernah mikirin nafas, ya guys ya. Saya pakai cincin. Saya senang pakai cincin di jari manis. Maknanya. Bisa tambah ilmu lagi nih. Kalau pakai cincin di jari manis, ya jadi ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujatul Islam Al-Imam Ghazali radhiyallahu. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali, kalau orang muslimin orang Islam pakai cincin di jari manis. Orang mukminin, orang yang Islam yang beriman pakai cincin di jari tengah. Kalau dia orang Yahudi, dia pakai cincin di telunjuk. Itu jadi selalu pakai cincin nih. Kalau dia orang kafir, dia pakai cincin di jempol. Kalau dia orang Nasrani, dia pakai cincin di jari kelingking. Nah, kalau dia pakai semua jari namanya tesi. Tesi
Masih pelawak ya. Desi kan 10. Satu kan emang dia senang pakai batu 10. Kenapa? Tapi tidak salah. Desi pakai batu cincin 10 maksud Desi, maksudnya beliau itu Pak Desi dulu ya. Karena dia udah tua juga sama tuan beliau soalnya. Pak Desi ini pakai cincin 10 jari kenapa? Suruh ingat-ingat 10 malaikat. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, Malik. Nah, Desi itu cerdas. Jangan diledekin, itu cerdas. Nah kita kata yang pintar lupa sama mereka. Jadi itu mengeling-eling. Mengeling-eling. Jadi hati-hati jangan sembarang pakai cincin. Itu orang katanya. Saya pernah lihat ada orang Islam katanya pakai cincin ditunjuk. Yahudi bukan ya? Ya itu jangan marah sama gue, muka kita kayak rumah deh. Hebat terus lu apa? Imam Ghazali nih. Selain cincin nih, ini saya punten nih komentarnya. Saya juga terlihat pakai jam tangan. Hobi juga sama jam ya. Koleksi ayah jam banyak. Banyak koleksi jam. Macam-macam jam dari Rolex dan lain-lain. Dari jam ini pakai orang-orang jelek itu sampai jam yang biasa. Saya senang banyak jam-jam tangan. Ya ratusan biji juga lah jam tangan. Saya senang. Saya pakai jam tangan dari zaman saya sekolah dulu kecil sampai sekarang di tangan kanan, lengan kanan. Kenapa tuh ya? Kenapa ya? Jadi kalau zaman dulu kadang-kadang gara-gara jam tangan kita berantem. Gara-gara jam tangan. Kalau orang pakai jam tangan di tangan kanan, itu orang orde lama. Kalau orang pakai jam tangan di kiri, orde baru. Oh, gitu ya. Baru. Nah, kalau orang sekarang reformasi jam tangan di jidat. Jadi punya simbol ya. Tapi kalau dia militer, dia tentara, ya. Tentara itu jam tangan biasa di kanan. Kalau tentara sejati loh, yang sejati nggak tahu kalau tentara yang nggak sejati ya, nggak tahu. Kalau tentara zaman dulu pejuang, veteran kan, kalau pejuang masih jadi tentara sejati karena main perang oleh bangsa asing, pasti jam tangan kalau beliau tuh punya jam tangan di kanan. Kenapa? Eman kita pegang senapan. Begitu ada musuh banting diri kan, ya, yang jatuh kiri dulu kanan, pasti kiri kan. Kalau di kiri pecah kan, pecah jadi kanan tanaman tuh. Gitu ceritanya. Masuk akal ya. Jadi seru banget. Emang pantesan dari kemarin saya kalau nontonin videonya ya, wah ini banyak pembahasan yang mungkin. Jadi teman-teman yang mau bergabung ya bisa datang nih ke Legok Tangerang Banten. Tangerang Legok kemarin sih dengar ceritanya Legok mau berkembang kan? Iya. Mau memisahkan diri nih. Legok Pandongan di Kota Baru nanti ya. Gitu. Kalau bisa ya alhamdulillah Pak. Dengan Tangerang itu bisa mengurus diri sendiri, Tangerang bisa maju. Nah, Banten nanti mengurus diri sendiri maju. Kalau nggak kan merasa ada simbiosa parasitisme. Nah, gitu kan. Ini sih kalau memang Tangerang bisa Tangerang ya, alhamdulillah. Tapi masyarakat Tangerang berbahagia nih kan, ngurus diri sendiri daripada dimandiin. Nah kan gitu. Kenapa? Ya dulu Banten tuh nggak ada kan. Banten nggak ada. Jawa Barat. Jadi Banten ini nggak ada dulu. Jawa Barat memisahkan diri. Dan Banten pun maju. Masih Jawa Barat kan ngurus surat-surat susah ke Bandung. Ke Bandung susah. Jadi ada tujuannya juga ya. Berarti memang kemarin deklarasinya sudah digaungkan di mana ya. Baik yang di Tangerang Tengah, seputaran Legok, Cisauk, Pandongan juga ikut, ataupun yang di Pantura ya. Jadi ini katanya sih lagi digodok terus sama kajiannya. Ya kalau saya sih senang aja lah, kenapa? Lebih maju Tangerang tentunya, Tangerang Raya nanti kan. Nah Banten pun lebih maju, insya Allah. Kenapa? Ya dengan ngurus diri sendiri kan, dari ribut kan, dan ngurus diri sendiri apa? Daripada kan kecemburuan. Kecemburuan. Lu bisa begini dari gua nih. Nah, soalnya pun dengan gitu nyantai aja. Dia bagi-bagi roti sera-sera kan gitu. Kan repot juga gitu. Terus ya kalau mandiri alhamdulillah. Ya kayak Banten ada pahlawan Irjen Sampo. Tangerang pun ada pahlawan. Pahlawan Taruna. Tuh. Kan Tangerang pun punya jawara. Tuh. Yakni Nyimas Ratu Melati.
itu kan pahlawan juga, masih banyak tahun. Jadi dengan lebih sedikit berarti lebih maju. Jadi kalau sekian luasnya sampai ada daerah terpencil tertinggal. Contoh di Provinsi Banten masih banyak daerah tertinggal. Kan gitu. Inilah kenapa kadang-kadang orang-orang yang berkuasa sekarang oknum-oknumnya hanya memikirkan kepentingannya sendiri, lupa dengan kepentingan rakyat. Banten punya pahlawan, Tangerang punya pahlawan, Banten punya jawara, Tangerang punya jawara, Banten punya seni budaya, Tangerang punya seni budaya. Tapi dengan lebih kecil kan kontrolnya lebih bagus dan juga berkembang. Lalu Jakarta itu kan luas juga. Nah, akhirnya begitu dibagi jadi area khusus ibu kota, Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Timur, Barat, berkembang Jakarta menjadi kota metropolitan. Sekarang Tangerang ini pendukung ibu kota. Tangerang ini membingungkan masyarakat. Contoh, Tangerang punya Korem 052 Wijaya, masuknya ke Kodam Jaya. Oh iya. Ya. Tapi Tangerang ini kan masuk Provinsi Banten. Secara administrasi ya. Banten ini berarti kan masuk ke Kodam 3 Siliwangi. Koremnya 064 Maulani itu kan sekarang ya Banten ya. Sekarang di sini Bogor udah Korem Surya Kencana. Jadi membingungkan. Contoh, Tenggok secara ini masuk Provinsi Banten. Tapi secara aparatur keamanan masuknya ke Tangsel. Oh iya. Coba. Ini kan mungkin rancu. Jadi kepentingan-kepentingan yang seperti ini lagi diluruskan. Jadi jangan bikin masyarakatnya bingung gitu. Kan ada apa ini? Nah, jadi ada udang di balik rempeyek. Jadi sepintas sudah gara-gara ngomongin legok nih. Saya jadi teringat deklarasi. Intinya apapun itu ya kalau tujuannya utamanya kemaslahatan ya harus jadi kalau itu baik kenapa enggak? Tokoh-tokoh bangsa ini perlu kita contoh yang baiknya, yang nggak baiknya kita simpan, yang rapi, jangan sampai ditiru orang lain. Semuanya punya power. Contoh tokoh-tokoh bangsa, tujuannya apa? Memerdekakan bangsa, memajukan bangsanya agar dapat bersaing dengan masyarakat dunia tentunya. Sisi baiknya kita ambil. Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo, dia rakyat pilihan, manusia pilihan. Orang kalau nggak mungkin jadi presiden kalau nggak pulung nih maksudnya pilihan Gusti Allah, kehendak Allah. Dan beliau ini putra-putra terbaik bangsa. Yang kita ambil contohnya yang baik, yang nggak baik jangan. Tuh. Kalau pandangan mata ayah nih pribadi ya, tinggal orang menyikapi kan masalah itu ada suka dan tidak suka, ada pro ada kontra. Itu tapi harus memilih pilihan. Di zaman dulu kala ada tokoh-tokoh, contoh Bapak Insinyur Soekarno dengan Bapak Dr. Muhammad Hatta. Dia tokoh bangsa. Beliau ini proklamator dan wakilnya. Ada lagi Bapak Jenderal Besar TNI Purnawirawan Sudirman. Ada Bapak Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Siapapun tahu itu tokoh bangsa perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Cuman ada sifat-sifat dia yang baik dan tidak baik. Yang baik kita contoh, yang tidak baik jangan. Kalau Pak Karno dengan Pak Hatta ini itu bisa diajak negosiasi, kompromi oleh penjajah. Kalau Pak Dirman, Jenderal Besar Sudirman dengan Pak Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka, beliau ini nggak mau diajak kompromi oleh penjajah. Nah, keras ya. Ya, tapi ya tinggal masyarakat memilih, kan gitu. Sisi baiknya kita ambil, sisi buruknya kan. Kayak Pak Dirman kita tahu bapaknya TNI. Kita lihat lagi Pak Tan Malaka, beliau itu pejuang. Bahkan tahun 63 dinyatakan oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional. Tan Malaka. Bahkan Presiden kita Bapak Insinyur Soekarno dengan Bapak yakni Sultan Syahid itu
punya idola. Idolanya Pak Tan Malaka itu idolanya. Coba, idolanya. Dia banyak ngambil sisi. Makanya sampai Pak Karno pun menyatakan tahun 1963 bahwa Bapak Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka menjadi pahlawan nasional. Tapi kita sekarang mana ada yang tahu di mana kuburannya? Ayo, ini ada yang kita. Jadi belajar demokrasi lihat sisi baik dan buruk. Yang itu repot. Ini gambaran kita. Jadi tokoh-tokoh bangsa. Contoh kita lihat juga tokoh-tokoh yang memang membumi dan melangit. Ya, siapa yang nggak kenal Pak Karno? Dia melangit dan membumi terkenal. Ya, kita lihat lagi siapa? Gus Dur sama melangit dan membumi. Kenapa? Dekat dengan rakyat. Kontroversi. Ya itulah. Juga Tangerang ini. Kontroversi. Ada yang suka dan tidak suka. Ya bagi masyarakat Tangerang berharap Tangerang bisa mandiri dan jadi Tangerang Raya. Berarti buat masyarakat Banten seluruhnya apa-apa. Selalu ada itu ya. Nah, ini itu biarlah jalan waktu. Karena semuanya waktu menjawab. Karena di agama kita diajarkan walkas demi waktu demi masa. Siapapun bisa ingkar, siapapun bisa lari, tapi waktu akan menjawab cepat atau lambat. Jadi itu sahabat ya perbincangannya ada luar biasa. Tadi kita bincang santai, terus tadi membahas nego, tiba-tiba kita bahas ya, Tangerang, pemekaran Tangerang. Tapi ya wajar karena kita memang tahu kondisi Tangerang ya. Tahu. Kita Tangerang hebat, yes. Tangerang itu terang benderang. Cuma nggak ada Tangerang gelap semuanya. Karena banyak tokoh-tokoh di Tangerang. Ini tersembunyi. Kan nggak semua harus kelihatan. oh jadi ada yang tampil, ada yang di balik layar ya. Seluruh para wali itu bersembunyi. Nggak ada yang kelihatan wali. Yang tahu wali cuma wali. Ainal wali antal wali. Ainal aulia antal wali. Ainal aulia antal aulia. Ainal copet antal copet. Ainal maling antal maling. Jadi para wali sembunyi. Semua ada wali. Gunung-gunung itu ada walinya. Laut, sungai, muara ada walinya. Begitu walinya meninggal, goyang. Datang wali penggantinya baru adem. Tuh. Wali Nukoba, Nuzaba, Rukoba, Budala, Atop, Kutub. Banyak wali. Itu nggak kelihatan. Kalau yang suka, maka tadi yang pada ceramah, sana ceramah sini ngarepin amplop itu bukan wali, itu profesi. Karena semenjak ayah kecil sampai umur sekarang ini belum pernah dengar Nabi Muhammad ceramah dikasih amplop, belum. Bahkan Nabi Muhammad dan 4 sahabat hartanya habis buat siar. Ya. Khadijah sampai mengorbankan seluruh hartanya ya. Jadi kita harus punya kiblat lah. Sebagai kita orang Islam, kiblat kita Ka'bah. Malaikat punya kiblat, ya, arsy. Kan gitu ada kiblatnya. Jadi kita pun orang Indonesia harus punya kiblat. Kiblatnya apa? Pancasila. Jadi negara ini, bangsa ini, budaya ini bisa bertahan selamanya bila mana kita kembali kepada jati diri bangsa kita. Yakni apa? Tegakkan Pancasila di bumi Nusantara Indonesia kita cinta. Kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 asli tanpa amandemen. Kenapa? Sekarang demokrasinya udah kapitalis, liberalis. Tinggal komunisnya aja nih. Di zaman dulu kalah, guys. Di zaman dulu kerajaan sifatnya monarki. Masuklah penjajah, kolonialisme. Masuk kolonialisme. Nanti bersifat kapitalis. Kapitalis berjiwa liberalis tuh. Nah, sosialis, komunis. Nggak apa-apa nih sejarah. Kita lihat kehidupan masyarakat sekarang mana. Yang muda aja udah nggak hargain yang tua. Anak muda manggil yang tua, manggil nama, nggak manggil pak atau mbak atau enggak. Kita lihat kenyataan. Jadi udah ajang saling pintar, merasa pintar. Padahal orang merasa pintar belum pintar. Jadi banyak ribut ini, kebanyakan dia berdemokrasi, tidak tahu di berdemokrasi. Kita tanya, kamu tahu nggak pahlawan kamu siapa? Tokoh-tokoh bangsa siapa? Gerakannya kayak apa? Nggak ngerti. Cuma kamu harus datang lo bayar, ngikut, karena ikut. Beragama pun sama.
sekarang ini banyak umat Islam itu bagaikan buih di tengah lautan. Umat Islam ini, Indonesia ini Islamnya terbesar sedunia, bagaikan buih di lautan. Kenapa? Ya ini kuantitas, belum berkualitas, belum berkualitas. Jadi yang kalau berkualitas, berkualitas pasti hebat. Contoh Amerika dan lain-lain punya rudal canggih antar benua. Kalau Islam kita berkualitas nggak usah takut sama dia, kita punya Tuhan. Begitu rudalnya keluar cuit, balik. Dari dulu itu kali yang ditakutin ya. Karena ilmu yang cuy itu balik lagi. Ini makanya mereka bisa cuma pecah belah. Nah inilah poinnya mereka jelas. Politik jelas tidak etika. Kita lemah kalau kita terpecah belah. Kita kuat kalau kita bersatu. Maka itu motonya bersatu, bermufakat, berhasil. Bersatu, bermufakat, berhasil. Kesepakatan. Jadi kesamaan, berhasil. Iya itu moto. Jadi kalau kita tanamkan cepat, tepat, cerdas, kuat, hati-hati, waspada, bijaksana, kerjakan dengan ikhlas. Karena ikhlas karya kita. Bineka tunggal ika tanah dharma mangkuba. Luar biasa. Jadi mohon izin ya, saya coba oh iya, airnya. enak minum air nih kayaknya di video enak bener orang Iya. Ini namanya saya. Mister Beda ya. Ini namanya air jam-jam Nusantara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau airan nih bisa datang ke Lego. Ini air ini di samping nih. Kalau air ini, guys, kita minum hilang hausnya, hilang penyakit. Airan. Ya. Karena air ini berkadarkan ppm air, tingkat pencemaran airnya 0, 0. Produksi sendiri ya. Air bikin sendiri. Kenapa minimal kita keluarga besar komunitas kita minum? Kenapa? Ini tidak ada pencemaran. Jadi yang pertama kali kita hidup itu air. Orang makan dia dikasih air mati dia. Tapi jangan dikasih makan, kasih minum masih bertahan hidup. Sumber utama ya. Sumber utama kalau bahasa agamanya bahrul hayat. Air ini air kehidupan. Kalau air ini udah 0, 0. ppm air tingkat pencemaran 0, pH-nya 7,4 sesuai dengan pH darah manusia. Ini air jadi semua speknya juga semua ya merentai ya. Ya. Karena kita tubuh kita kan harus kasih yang terbaik. Maka itu ya alhamdulillah dengan rajin minum air ini ginjal kita bersih. Karena ginjal ini ibarat di kendaraan ini piston itu sehat. Kalau pistonnya rusak, jebol ya, mati, cuci darah ya. Nah, yang minum air kita sahabat ini ginjalnya bersih. Nah, ini pun air ini kaya oksigen O2, pun kaya ozon O3. Nah, dengan itu kena radiasi sholawat, zikir dan lain-lain, ini air mengandung energi. Energi apa? Energi anion. Energi anion ya 90% anion. Nah, sekarang masyarakat nggak tahu energi anion kan, tahunya lampu neon aja deh. Jadi sebenarnya saya masih mau berlama-lama. Saya pikir, tapi kayaknya saya memang masih belum punya cukup banyak wawasan buat ngobrol sama Ayah. Jadi saya akhiri dulu mungkin ya sahabat ya. Yang penting saya udah ngerasain ikut podcast sama Ayah. Biar kawan-kawan semua yang di Serang, di Cirebon, Tangerang, ayo yang mau podcast Ayah Sarif Ayah tetap pantengin terus channel Ayah Sarif Official. Jangan lupa di like, komen, share, dan pastinya di subscribe biar semuanya teman-teman bisa monitor terus kegiatan kita. Jadi kita akhiri ya. Izin Ayah ya. Terima kasih banyak penjelasannya.